lagi, bisa jadi pilihan juga. Atau mereka mengambil Kara Kufra juga. Ini bisa jadi pilihan sebenarnya untuk teman-teman dari Aura Phoenix ya. Mengingat untuk masalah rumor masih banyak, tapi Fanny Assassin terlebih dahulu yang mereka akan eliminasi menghindari adanya Mikasa dengan kabel-kabelnya yang bertebaran di area Land of Dawn. Respect terhadap Mikasa ya, kita tahu Fanny Mikasa ini benar-benar harus diantisipasi oleh Bigetron Era dengan cara ditutup tentunya dari sisi teman-teman Bigetron. Dan Aura Phoenix, satu hero terakhir, target winning karya Marksman kembali ke Brody, mempersempit pemilihan hero gold untuk seorang Chell bagi Bigetron Era. Kita akan lihat dari Aura Phoenix, mereka akan coba untuk tutup hero seperti apakah di fase winning yang terakhir. Dan Samus justru yang menjadi pilihan untuk Aura Phoenix supaya mempersempit pemilihan hero dari Fumi Echo. Berarti mereka masih menganggap kalau Papitonya bakal ada di jungler yang mungkin kemungkinan besar juga iya, karena udah ada Esmeralda di sana. Tapi balik lagi, Tyrant juga masih terbuka meskipun nanti bakalan kekurangan dari segi defensifnya sebenarnya, atau mengambil ke arah Uranus dari Bigetron Era. Gold Laner juga masih kebuka lebar sebenarnya. Iya, gold lane terlebih dahulu yang bakal di-secure kah, atau mereka akan coba untuk secure hero hero XP lane terlebih dahulu nih untuk turun dari Bigetron Era sebagai EXP mereka. Dan Benedetta yang justru menjadi pilihan pick Bigetron yang masih belum diketahui akan menjadi jungler. Jungler sih Untuk Vival nggak tahu juga EXP ya. masih bisa juga sebetulnya. Bisa jadi Masih ini fleksibel flexible sih. pick juga. Tapi aku lebih suka kayaknya di area jungler sih untuk Benedetta-nya. Cuma nanti kita bakal lihat aja dari Aura Phoenix, dua pilihan terakhirnya udah memberikan toss satu sama lain, dan juga Hellcurt bersama seorang Ruby yang akan mereka bawa ke dalam Land of Dawn. Last pick dari Bigetron Era yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Posisi seperti apa yang akan digunakan, entah itu dari Benedetta-nya, dari Papitonya, ternyata Yuzo untuk Fumi Echo ya, agar bisa menyentuh backline mereka tentunya ya. Ini membuat dari sisi Xavier benar-benar harus mengoptimalkan posisinya agar tidak tersentuh dengan area Black Dragon Form. Dan Sets, kita akan lihat bagaimana penempatan dari sisi hero-heronya Bigetron Era tentunya ya, khususnya dari sisi Benedetta yang kemungkinan akan dijadikan EXP lane kah, Gold atau lane? akan ada di area gold lane. Ini masih flex positioning. Harusnya antara Paquito sih ya sama Benedetta yang ada di gold lane. XP mungkin kemungkinan besar ke arah Yuzong. XP Karena Yuzong, ya. sama-sama regen untuk Oh, iya, menghadapi seorang sorry. Esmeralda. Tapi Gold kita lane. nanti bakal lihat aja ya apakah benar dari Bigetron Era. Dan ini dia memasuki dalam Land of Dawn antara Aura Phoenix dan juga Bigetron Era. Masih bersama Devin dan juga Cipi, tapi Ternyata Cecilia. Hey. Wah, oke, baik ya. Ketika tahu dari sisi adanya keempat minion di area 5 menit pertama itu dia menguntungkan Cecilian lagi-lagi karena stack yang dikumpulkan itu melalui tamparan dari skill set seorang Cecilian. That's why dari sisi minion tersebut nggak akan berpengaruh ketika di attack sama pasifnya. Dan kini kita bisa lihat juga dari sisi teman-teman Bigetron Era udah mulai mengganggu gerakan dari sisi Aura Phoenix, dan Purple Buff akan diamankan oleh Mikasa kah tadi? Oh, masih tetap diamanin ya soal Mikasa. Oh, Vival kah? Dan Vival kini pun udah mulai mengarah dan memukul mundur teman-teman dari Aura Phoenix yang nggak boleh hadir sedikit pun ke area Little Wanderer. Iya, tapi bisa dibilang kali ini Chini, Vivian, dan juga Vival bakalan bener-bener ada di seluruh Land of Dawn. Mereka nggak bakal ngejagain terus ke arah mid lane-nya, tapi lebih ke arah rotasi. Dan dengan adanya seorang Cecilian di arah gold lane, memang beberapa kali kita sempat lihat ya adanya Cecilian di area side laner. Dan mungkin ini bakal berimpact besar juga mengingat damage dari seorang Cecilian masuk ke arah seorang Bijal bakalan sangat amat menyakitkan. Patrick kali ini nggak bisa berjalan dengan begitu leluasannya lagi. Tapi di atas menit kelima harusnya Cecilian udah ikut terus-menerus ke arah tim. Alright, di area top lane Infinity War terjadi dari kedua belah line up ini. Satu buah Iron Hook mengarah dan menarik ke area Mikasa yang sedang sibuk
berkutat terhadap jungle patternnya. Kini kita bisa lihat juga di mana dari Chell-nya sudah mulai di babysit. Vivian hadir di area bottom lane untuk memukul mundur beberapa hero Aura Phoenix, tapi di area top lane Fumi Echo coba untuk mulai berusaha memplating gold tapi bulat, menjaga objektif tersebut dengan cukup ketat, dan Turtle secara cepat disambut dengan hangat oleh seorang Vival. Masih belum ada observasi membuat Aura Phoenix kemungkinan akan memberikan Turtle kah. Mikasa sudah mulai memunculkan batang hidungnya, tapi terlihat Turtle ditarik ke daerah territorial, dan bahkan kita bisa lihat juga Dark Echo sebelum itu saja Electrified Blow, dan satu buah Turtle berhasil tersecure dengan ada satu buah terbus yang digunakan oleh Mikasa, dan First Blood jatuh ke tangan Aura Phoenix membuat disadvantage dialami oleh Bigetron Era di game kita yang kedua kali ini. Oke, First Blood yang akan cukup menguntungkan tentunya bagi teman-teman dari Aura Phoenix. Langsung ke bawah, gold mereka bakal lebih unggul lagi, tapi jangan lupakan juga dari Bigetron Era yang kali ini dengan mobilitas yang begitu tinggi untuk jungler mereka, dan juga dari seorang Chini yang udah membantu di area bawah. Ini bakal jadi perbedaan yang cukup terasa juga, namun melihat pernikahan serang bulat juga yang bakal coba untuk nge-clear karena wave minion di area atas. Wow, gokil banget ya tadi ya ketepatan tangan seorang Mikasa terhadap retribution-nya, karena kita tahu damage retribution dari emblem itu udah nggak berpengaruh, apalagi emblem yang digunakan oleh Mikasa adalah killing spree. Di sana dia benar-benar masih bisa memperebutkan objektif Turtle yang sudah dipoking oleh Vival, dan kini kita akan lihat dari sisi bottom lane Chell melakukan plating terhadap gold Chell, berlindung di area objektif Turtle dan tidak mau maju terlalu dalam. Kini ada 3 setup hero Bigetron Era di area bawah. Mikasa coba untuk mulai maju ke depan, tapi Vivian yang hadir membuat Mikasa pun mundur terlebih dahulu. Kini Azumi pun sedang dalam perjalanan. 2 hero Bigetron Era sudah mulai coba untuk melakukan clearing terlebih dahulu terhadap wave minion di area mid lane. Alex ke panel 2 dibuka, memblocking pergerakan dari Chesa yang ingin pulang, dan belakang Bloodhound pun sempat dikeluarkan. Satu buat Dark Knight Pulse membuat mata dari seorang Vivian gelap, dan langsung di follow begitu saja dari Biget yang dibuka ke area depan, membuat satu nyawa dari Arab. Dari sisi Bigetron Era harus tumbang di tangan Aura Phoenix kembali. Yes, bisa bilang itu emang Vendetta yang benar-benar on point ya dari seorang Azumi. Benar-benar ditangkap oleh seorang Vivian, gak boleh kemana-mana lagi. Tapi masih kembali kita melihat dari seorang Vival yang akan memberikan satu surprise, karena seorang Chesa bisa ditahan lagi dengan Downround Wolf King-nya, dan membuat dari Vival gak boleh pergi terlalu jauh. Bahkan Vivian yang udah kembali ke dalam lane of down, ini bakalan jadi surprise attack yang akan sangat mengejutkan bagi para teman-teman dari Aura Phoenix. Tapi seorang bulat juga udah mulai menerima damage satu persatu masuk dari seorang Fumi Echo dan juga Chini. Apalagi Turtle juga udah mulai respawn ke dalam land of down, dan setup juga udah dibuat sedemikian rupa oleh kedua tim. Yes. Dan Azumi di sana sudah mulai tertarik dengan satu buah Iron Hook di bawah dengan Bloodhound, dan gak boleh pulang begitu saja, yang membuat Aura Phoenix pun harus kehilangan rompernya. Dark Knight Pulse lagi juga di mana Mikasa merasakan dengan hendak untuk mengamankan satu buah Retribution One. A great retribution yang dipencet oleh seorang Mikasa yang membuat dari sisi Bigetron Era lagi-lagi harus kehilangan kalkulasi terhadap retribution ke area Turtle tersebut. Kita bisa lihat juga di mana Bigetron Era hanya mampu mengamankan satu poin kill, tapi outer turret energy shield pun sudah mulai tumbang. Chesa kini menjadi bulan-bulanan dari Chini dan juga Vivian, tapi Chesa masih bisa mundur untuk kembali berlindung ke area balik turret dan mengclear minion yang ada di area mid lane. Ini Chesa dari tadi dikasih pressure terus-menerus, tapi belum berhasil ditumbangkan sama sekali, yang bisa dibilang berarti backupan coverage dari Aura Phoenix benar-benar on point banget. Dan lihat pergerakan dari seorang Chell kali ini yang harus mundur terlebih dahulu, kembali lagi nge-regen dari segi HP-nya ataupun dari segi mananya, karena dia bakalan butuh banget yang namanya gold ataupun item di menit-menit seperti ini. Dan juga dari Vival, Chini, dan Vivian berbaris lurus di atas sempat-sempat, tapi di sisi lainnya menjadi bahaya itu seorang Chell. Dan ini dia pembalasan yang langsung saja masukkan seorang bulat gak bisa ngapa-ngapain lagi karena beberapa damage sudah mulai masuk dan menjadi satu outer turret pertama untuk Bigetron Era. Yes, mirroring terjadi diselenggarakan oleh kedua belah tim, tapi ini dia ada Cipirji ya dari Aweria lagi jalan nabrak tong katanya. Apa daya patah kuku. Kakak 1-1 atau 2-0 tetap semangat ya caster keluar. Terima kasih Cipirji. Love Cipirji. Tapi ini dia kita bakal kembali lagi mau lihat dengan spray yang keluar dari seorang Bijal. Damage yang masuk begitu banyak, tapi dari seorang Vivian juga nggak bisa pergi terlalu jauh. Menunggu kah dengan Iron Hook yang bisa dilemparkan satu persatu, tapi Black Dagger Form juga dibuka oleh seorang Fumi Echo. Mundur lagi, mundur perlahan bagi teman-teman dari Bigetron Era. Yes, mundur gerak. Bigetron Era gak boleh terlalu overcommit Mystic Field, menghentikan pergerakan Chini yang sedang melakukan clearing terhadap wave minion mid lane mereka. Dan kini
Cini Turtle yang ketiga akan hadir dalam waktu 5 detik lagi. Vival terlihat cukup jauh, lebih prefer untuk mengamankan karya satu buah orange buff terlebih dahulu. Tapi kita bisa lihat juga di mana sudah mulai tersuppress dengan ada satu buah bloodhound yang dibuka oleh seorang Vivian, membuat dari sisi Azumi yang sedang melakukan observasi pun ditumbangkan begitu saja. Dark Neckfold belum mampu untuk menyelamatkan satu nyawa hero dari Aeroponics, dan mereka komit untuk mempoking karya Turtle yang ketiga. Cell berada di area depan dan Mikasa lagi-lagi berhasil men-secure karena satu objektif Turtle tersebut dan bahkan men-take down satu hero Bigetron era, which is Cell, yang harus hilang dari sisi Turtle Pit. Terlalu dekat untuk masuk ke area Turtle Pit, nampaknya kali ini bisa langsung ditusuk oleh adanya seorang Mikasa bagi seorang Cecilion, apalagi yang bisa dibilang gak bakal terlalu tanky di menit-menit awal. Dan kali ini dengan kembalinya 5 pemain dari Bigetron era, entah kali ini mereka bakal mencoba untuk memainkan late game atau seperti apa, karena sebenarnya dari segi ekonomi masih sangat diungguli oleh teman-teman dari Aura Phoenix dan bisa saling menyusul juga. Tapi pergerakan dari seorang Bulat akan coba ditahan juga dengan keberadaan dari seorang Vival bersembunyi di area sama-sama surprising yang bakal dilakukan, tapi ternyata hanya untuk ngamanin ke arah objektif, yaitu ke Lomang Gold-nya. Ini mereka benar-benar kejar-kejaran dari segi gold ya, berbeda 1000 network. Aeroponics atas Bigetron era atas Aeroponics, dan kini dari Bigetron era masih coba untuk berusaha catch up, berusaha untuk mengejar ketertinggalan yang cukup signifikan tersebut dengan mencari celah tentunya. 3 hero sudah mulai melakukan setup Black Dragon Form juga begitu saja, sudah mulai lepas ladas karya satu hero mana kayak akan langsung di bulan-bulan ini, tapi ternyata tidak. Bijal masih bisa mundur dengan satu buah flick out karya belakang, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga dari sisi Bigetron era berhasil men-pick off dan menghancurkan satu objektif turret, dan lagi center turret Aeroponics yang harus hilang, membuat Bigetron era setidaknya membuka dan mendapatkan vision yang luas untuk mengakui sisi jungle pattern dari seorang Mikasa. Ya, bisa dibilang objektif banget permainan dari Bigetron era ya, meskipun dari teamfight beberapa kali masih bisa diimbangi oleh para pemain dari Aura Phoenix. Tapi lihat, 3 outer turret yang bisa dibilang jadi kunci pertama untuk permainan mereka kali ini. Tapi lihat terstun di sana, nggak bisa kemana-mana lagi dari seorang Azumi, bahkan nggak bisa mengeluarkan untuk segi I'm offended dan Don't Run Wolf King-nya. Karena ini bakal jadi bahaya ketika dia mencoba untuk menangkap pemain dari Bigetron era yang bisa terlepas dan memberikan sedikit efek snowballing bagi teman-teman lainnya. Right, Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. 3 kali Turtle di steal dengan kalkulasi yang luar biasa, unpredictable dari seorang Mikasa. Ini membuat Bigetron era benar-benar harus punya timing yang pas, karena evaluasi yang cukup cepat sudah mulai diterapkan oleh Aeroponics di game kita yang kedua kali ini. Lord sudah mulai hadir dan belum ada setup lebih lanjut. Vivian udah mulai mengeluarkan Iron Hook ya, satu informasi telah didapatkan. Dan Mikasa sudah mulai mempoking ke area satu buah purple buffnya terlebih dahulu, dan kini satu buah no-life juga udah mulai di pop up oleh seorang Chesa di area sana, dan mobilitas dari seorang Cini dimanfaatkan untuk Bigetron era mengutus Cini melakukan split terhadap turret yang dimiliki oleh Aeroponics, tapi ternyata Bulat aware terhadap minimap, memukul mundur wave minion, tapi conceal sudah mulai diaktifkan oleh seorang Azumi, langsung di-collab dengan ada satu buah Bulat, dan dia bisa diberikan Deadly Spring pun memberikan double kill dengan adanya diberi Sperido yang dikeluarkan begitu saja. Seorang Bijal looking for another kill karena Bulat sudah mulai mengarahkan seorang Cini, masih bisa phantom slice, dan bahkan damage dari hero-hero Aeroponics pun melt, dan pergerakan dari seorang Cini membuat Cini pun hilang di tangan Aeroponics. Wow, satu persatu pemain hilang dari Bigetron era. 2 pemain yang tersisa bakal coba untuk mundur, tapi Vival masih cukup penasaran di sana. Bulat bisa nge-zoning out dengan sangat amat baik, apalagi downing light dari seorang Chesa bisa dibilang ngebuat gak ada satu lagi di sesi. Tapi lihat dari seorang Kel yang masih bisa berikan satu buah karena seorang Mikasa mahal banget eliminasi yang berhasil dia dapetin, dan clearing wave bisa dilakukan memang, tapi outer turretnya masih kokoh berdiri di sana meskipun udah ada seorang Bijal dan Conceal. Dilakukan lagi dan lagi PTP satu kali lagi, harusnya bisa langsung berubahkan ke arah seorang Chesa. Pembalasan yang begitu manis dari Bigetron era. Wow, komit seorang Vivian untuk lari cepat mengejar seorang Chesa pun membuahkan hasil yang optimal. Dimana Chesa, Mikasa juga harus hilang dengan adanya sedotan dari sang Wincos yang dibuka oleh seorang Chell di area mid lane tadi. Tapi satu buah base turret di area mid lane milik Bigetron tak terselamatkan, yang membuat Aeroponics berhasil menghancurkan outer turret tier pertama tersebut. Dan kini Cini coba untuk mulai menyambut Lord tentunya yang ada di area bottom lane sedang berjalan. Satu buah Blood of Despair sudah mulai dikantong di Bulat.
nggak mau tinggal diam, nggak mau fokus karya satu lane saja. Dia coba untuk optimalin lane lain untuk bisa mendapatkan objektif lainnya. Dia ingin Lord yang udah diamankan secara susah payah ini bisa memberikan impact yang besar bagi teman-teman Auraponics. Betul, tapi Vival benar-benar dipukul mundur kali ini, nggak dikasih untuk ngejaga satu inner turret mereka di area top lane, dan Vivian pun akan melakukan hal yang sama, yaitu nge-clear ke arah wave ini. Tapi kalau kita lihat sedikit dari segi itemization untuk Hellcard dan Kalasar Mikasa udah begitu menyakitkannya dengan Hunter Strike dan juga Malefic Roar, bisa menembus juga pertahanan, dan entah itu dari Vivian, dari Vival ataupun dari Fumi Echo juga. Dan seperti biasa, Dominance Ice yang sudah menjadi item wajib bagi kedua XP laner. Kita bisa lihat juga tentunya ya dari sisi Bigetron Era, mereka sama-sama berada di area remputan. Terlihat ada 4 hero, 5 hero bahkan dari Auraponics yang berada di area objektif tersebut. Dua-duanya kini sudah mulai menerapkan pasif gaming. Mitra bulat yang ada di area top lane benar-benar coba untuk melakukan freeze lane terlebih dahulu. Belum ada satu hero pun yang mau muncul. Bigetron Era pun terlihat menurunkan tempo permainan, mengingat Auraponics bukanlah lawan yang mudah untuk di game yang kedua kali ini. Tapi mereka sudah mulai memanage terlebih dahulu wave mininya. Lord yang kedua akan muncul dalam waktu 40 detik lagi. Mikasa memanfaatkan kekosongan di sana untuk mengambil objektif orange buff yang dimiliki oleh seorang Vival. Ya, bisa dibilang main petak umpet sih untuk kali ini. Bigetron Era menurunkan tempo permainan mereka, tapi sekalinya muncul ini bakal jadi bahaya, entah itu Bigetron ataupun Aura Phoenix. Mereka sama-sama siap dengan seluruh adanya surprising yang bisa dilakukan, dan lihat beberapa pemain dari Aura Phoenix dibuka dengan Dark Devils yang langsung menusuk karena 2 pemain sekaligus. Tapi Vivian datang, apakah ini akan menjadi satu pembeda atau perubahan nasib bagi Bigetron Era, karena seorang Vival pun bisa ngasih damage yang pasti bakal arah seorang Chesa, meskipun harus ditumbangkan juga. Dan lihat 4 pemain dari Bigetron Era hilang, hanya tersisa seorang Genie saja, dan ini harusnya bisa menjadi free lord untuk Aura Phoenix. Wow, itu mereka tahu ya, ketika dari sisi Bigetron Era ada 2 hero di area bottom lane, 1 hero di area atas, itu yang membuat Auraponics membaca keadaan di area mid lane sehingga mereka langsung commit pick up karena 2 hero tersebut dengan adanya 4 player. Ini yang membuat Auraponics kembali mengamankan advantage, dan Bigetron Era sudah mulai menelan pil pahit ya di menit kita yang ke-13 kali ini. Kita bisa lihat setupnya di area bawah. Ini masih belum kelihatan sebetulnya kalau ada 2 hero di area bawah dari teman-teman Auraponics. Ketika Vival muncul hadir ya di batang hidupnya, tapi Challenge sedang meng-clear wave minion, itu yang membuat teman-teman dari Auraponics benar-benar komit untuk mempick up karya hero yang ada di depan matanya, karena dia tahu dari segi kuantitas mereka menang di area tersebut, Nevin. Yes, dan itu benar-benar permainan yang begitu cepatnya, apalagi Mikasa juga langsung fokus. Tadi kita udah sempat lihat itemnya juga, ada Malefic, jadi Vivian bakalan jadi keripik di tangan seorang Mikasa. Dan kalau kita lihat dengan Lord yang udah mulai masuk ke arah base-nya, bakal adanya satu inisiasi atau penjajahan dari Aura Phoenix ke arah Bigetron Era. Penjagaan masih di area mid, mereka fokus banget untuk midnya karena menjadi salah satu jalan terenak bagi Aura Phoenix untuk mendapatkan kemenangan mereka, Jimmy. Yes, kita bisa lihat juga di mana Lord diatasi dengan sangat baik oleh Bigetron Era, dan bahkan masih belum bisa menembus pertahanan base Tara top lane-nya kini. Ini kita bisa lihat juga di mana satu buah Lactovander Blow dilakukan untuk memotong minion yang sedang diambil oleh teman-teman dari Auraponics, dan kini mereka sudah cukup puas dengan menumbangkan semua objektif outer turret yang dimiliki oleh Bigetron Era. Mereka coba untuk reset mundur lagi. Di selain bulat sudah terlihat bermain nakal untuk mengamankan satu buah orange buff yang dimiliki. Fumi Echo dan kawan-kawan sudah mulai coba untuk maju, membuat bulat mengurungkan niat untuk bergerak lebih jauh lagi. Dan kini setup 4 hero Bigetron Era terlihat ada di area top lane, dimana dari dua-duanya sama-sama nunggu momentum, dan terlihat satu buah Downing Light-nya men-steal karya satu buah orange buff yang sedang dipoking oleh kawan-kawan dari Bigetron Era. Jauh banget ya penculikannya, ternyata berhasil ngedapetin karena orange buff yang bakal jadi keuntungan banget. Keren, ketika Jessa. Bigetron Era benar-benar lagi dalam situasi yang bisa dibilang kurang baik kali ini. Mereka 3 base turret saja tersisa, tapi Council akan langsung dibuka untuk berpindah dan mengincar karena seorang bulat. Tempat pemain langsung surprise, benar-benar happy birthday untuk seorang bulat, dan nggak bisa kemana-mana lagi. Setiap kue ulang tahunnya berhasil dimakan hidup-hidup atau bulat-bulat dari seorang bulat. Wow, itu benar-benar peekaboo banget dari Bigetron Era atas bulat yang gak expect ada konsil yang aktif untuk 4 hero. Membuat satu hero Auraponics harus hilang, dan kini mereka kembali menerapkan satu buah passive gamingnya, dimana dari sisi Auraponics yang kekurangan kuantitas pun harus lebih berhati-hati untuk mulai mengoptimalkan langkah karya depan. Kini berikan jalan terhadap wave ini di area bottom lane. Chell diberikan space untuk mengamankan satu buah purple buff ini. Dan Lord kita yang kedua
ketiga bahkan akan muncul dalam waktu 13 detik lagi. Dan Gigatron Era berhasil melantakkan satu objektif turret yang memiliki Aura Phoenix. Di game kita yang kedua kali ini Aura Phoenix benar-benar memberikan penjagaan cukup ketat terhadap objektif turret yang mereka miliki. Dan Lord yang ada ini sudah mulai hadir di area line up dan sudah ada setup yang cukup dari Aura Phoenix terhadap objektif Lord tersebut. Iya, dan kalau kita lihat ini Aura benar-benar pengen cobanya untuk bermain pick off, sedangkan Bigetron Era mereka bakal nyatu terus-menerus kecuali karena seorang Cinih yang bisa melakukan split push dan menghadapi seorang Bulat tentunya. Tapi dengan ada Lord yang udah muncul di menit yang ke-17, kalau misalnya ini bisa ditahan ke arah menit ke-18 bakal lebih bagus lagi dengan yang evolve juga. Tapi satu pencicilan udah mulai terlihat menandakan adanya beberapa informasi dari Bigetron Era ataupun dari Aura Phoenix yang udah mulai terbuka. Vivian pun udah terpop up di sana. Tapi Iron Hook-nya ini bisa dibilang bakal jadi cukup memberikan. Fumi Eko ngecek ke arah semak-semaknya, hanya lagi-lagi memberikan satu pengusiran bagi Aura Phoenix. Setup dari Aura Phoenix sudah mulai diurungkan niatnya untuk lebih into lagi di area Lord Pit, karena kini Bigetron Era juga udah mulai mengaktifkan konsil di mana Bulat di sana akan jadi korbankah. Bulat masih bisa mendenial dengan mundur ke area belakang, gocek kanan kiri, dan Vival sudah mulai mengaktifasi jangkau petra dari sisi Mikasa. Lordnya masih belum tersetup dari kedua belah tim, masih belum ada satu hero pun yang memancing keributan di area objektif tersebut, walaupun kini Downing Like di pop up begitu saja. Global presence sudah mulai terlihat, tapi kini konsil sudah mulai diaktifkan mengarah ke arah Fumi Eko. Dark Knight Falls menggelapkan mata dari satu hero dan bahkan 4 hero dari Bigetron Era membuat double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Cesa. Bigetron Era kekurangan kuantitas, 3 hero mereka hadir, tapi Cini manfaatkan kekosongan dengan langsung melakukan poking split push karya Beastara top lane milik Aura Phoenix. Bulat diutus untuk memukul mundur dari 2 hero Bigetron Era, di mana satu Beastara berhasil diamankan, 2 hero Bigetron pun lebih milih mundur karena Lord yang ketiga berhasil kembali tersecure oleh kawan-kawan dari Aura Phoenix. Ya, lagi-lagi bakal coba untuk melakukan pertukaran kali ini dari Bigetron Era setelah dua pemain kunci juga bisa dibilang harus hilang dalam sekejap mata. Dan kita bakal ngintip terlebih dahulu ke arah itemization-nya, di mana si Halberd sudah berada di tangan dari seorang Cini. Dia benar-benar respect banget ke arah seorang Bulat, pengen benar-benar semua regen-nya dibatalkan lagi dan lagi. Dan kalau kita lihat juga dari seorang Cecilion, ini udah mengerikan banget sih dari segi itemization-nya. Semua penetrasi udah dari sana, Ice Queen One juga untuk ngasih efek slow-nya dan juga Glowing One. Tapi balik lagi permainan dari Aura Phoenix yang langsung ngeburst, langsung ngasih surprise yang harus benar-benar diwaspadai oleh para pemain dari Bigetron Era juga. Ya, benar sekali, dan kini kita akan lihat tentunya upaya mitigasi ya, penanggulangan bencana yang ada di depan mata kawan-kawan Bigetron Era, karena ini Lord yang sudah ter-evolve harusnya langsung akan jump in ke area base turret yang ada dari Bigetron Era. Satu minion coba untuk mulai dioptimalkan Aura Phoenix untuk bisa menembus pertahanan base turret mid lane, tapi masih terlalu kuat. Lalu Tefalo belum dibuka, punya harus mundur sejenak. Hook mengarah ke area satu hero, dan bahkan Bulat sudah mulai ternaut dengan area damage yang diberikan. Tersisa setengah dari HP Lord tersisa, coba untuk mulai dipukul mundur, di mana dari sisi Bijal pun tak terhentikan. Fumi Eko harus hilang. Cini mengobak abrik line out belakang dan berhasil men-shutdown karena dari seorang Bijal looking for another kill, di mana 3 hero dari Bigetron Era, dari sisi Aura Phoenix harus hilang. Tapi Bigetron Era hanya kehilangan 2 pemain saja di area team fight yang terjadi di menit kita yang 19 kali ini, Nevin. Wow, kalau kita lihat lagi ya replaynya, ini peran dari seorang Chell tuh bisa dibilang bener-bener on point banget. Meskipun ada Mystic Field-nya, tapi dia tahu kapan waktunya untuk mundur, karena harapan terbesarnya memasuki karena late game itu benar-benar ada di tangan seorang Chell. Sini di bagian depan ngobrak-abrik Azumi pun bahkan hampir bisa ditumbangkan, tapi Vivian yang juga siap banget untuk kasih backup. Ini bisa menjadi kunci kemenangan juga atau kunci comeback dari Bigetron Era setelah mengalami satu ketinggalan yang cukup jauh juga. Namun ini dia waktunya, ketika udah masuk ke arah late game semua gamenya akan berubah, semua power hero-nya juga akan berubah. Aura Phoenix, kita nggak tahu apakah mereka masih bisa bertahan dengan kuat, karena mereka sama-sama punya seorang Bulat di bagian terdepan mereka. Ada Azumi juga. Beberapa kali kita lihat juga dari segi regen ya, dari segi sustainable-nya benar-benar nggak bisa diruntuhkan. Dan juga Mikasa ini sakit banget cakar yang dikeluarkan oleh seorang Mikasa beberapa kali. Ya, ini Chelsea stacknya udah ratusan ya harusnya ya, karena udah masuk menit 20.
damage-nya juga udah optimal banget. Terlihat tadi dengan adanya dirinya bisa memperak-perandakan lane up. Dan di sisi lain Bigetron Era yang sedang seorang Cini untuk melakukan clearing wave finance sudah mulai menemukan pergerakan dari bulat yang memukul mundur downing leg yang dipop up oleh Cesa pun menyisakan dan meltdown 2 health bar dari seorang Viva. Lord kita yang keempat kini udah mulai hadir di Land of Dawn. Sudah ada setup dari beberapa hero Bigetron Era di area objektif tersebut, tapi Viva sudah mulai belum mau bahkan untuk mempoking, memancing keributan. Di sisi lain 3 hero Aura Phoenix pun sudah mulai terlihat ada di area lane yang cukup jauh dari Lord Pit. Di area top lane, Cini benar-benar diutus untuk melakukan split push, melakukan pemotongan, pemberian jalan terhadap wave mininya supaya mereka akan jauh lebih enak lagi untuk mengamankan objektif milik Aura Phoenix. Dan kini mereka benar-benar masih belum mau untuk mencari momentum dan nge-create momentum satu sama lain ya, Vin. Betul, dan lagi-lagi Aura Phoenix mereka bakal cari informasi sebanyak-banyaknya. Berapa hero yang udah muncul juga di area map mereka. Dan berapa hero yang tersisa yang bisa mereka pick off lagi. Dan ini bakal jadi satu bahaya juga, apalagi mereka membawa seorang Cesa dengan Xaviernya. Dari segi controlling mapnya bakal lebih leluasa lagi dan sudah mulai berbaris. Tapi konsel dibuka, Azumi akan mencari target berikutnya. Tapi Vivian di sana juga harus dipukul mundur. Satu inisiasi pengusiran yang bisa dibilang sangat amat on point, tapi Azumi hanya ditahan sebentar saja di depan sana. Tahun ini lagi buka Dark Fall sudah mulai memancing keributan di mana Deadly String-nya mulai mengikis HP dari seorang Vivian. Vivian masih bisa break out ke area belakang, membuat dari sisi Bigetron Era sudah mulai mendapatkan satu informasi penting. Tidak adanya lagi Dark Falls. Mereka sudah mulai memberanikan diri untuk mempoking ke area Lord kita yang keempat kali ini. Downing Light pun sudah terpop up dari seorang Cesa. Elbar dari Lord pun sudah mulai terkikis, ditarik ke daerah teritorial lawan kawan dari Bigetron Era. Zumi, Donald Wolf King, Gigan ke area depan, udah mulai menghadirkan dirinya dan satu bablohan pun memecahkan satu buah immortality yang terbalut dari sisi tubuh seorang Vivian. Winter Tancha not accepted di momen Vivian harus tumbang. Di sisi lain Bumi Eko yang berada di area garda depan pun bisa menahan diri, dia diberikan dari kawan-kawan Aura Phoenix. Winter Tancha coba untuk menyelamatkan dari saudara Cini, tapi sayang sekali Mikasa harus tumbang. Bulat berhasil mempick off karya satu hero dari Bigetron Era, bahkan Viva yang memberikan surprise attack pun hanya bisa untuk melululantakan immortality yang terbalut dalam tubuh dari seorang Azumi. 3-2. Ini fight yang benar-benar intens banget antara Aura Phoenix dan juga Bigetron Era. Tapi balik lagi ya, dengan 3 hero yang tersisa dari Aura, apakah mereka bisa untuk mengamankan Lordnya? Karena sebenarnya dari waktu respawnnya pun gak bakal terlalu jauh. Vivian bakal kembali dalam beberapa saat lagi. Tapi ini dia, satu pencicilan sudah mulai dilakukan. Atau mungkin bakal menunggu juga ke arah seorang Mikasa yang bakal jadi satu pemain kunci untuk game kali ini. Tapi kalau lihat dari fight yang baru saja terjadi, ini dari seorang Vivian benar-benar harus cari posisi yang lebih bisa diamankan. Karena bisa dibilang single target ya untuk seorang Franco. Sedangkan tadi 2 pemain langsung menusuk ke area sama-sama di area tengah. Dan kalau kita lihat dari segi itemization-nya, Athena untuk seorang Yuzong, bisa dibilang untuk seorang Franco juga 2 hero yang respect ke arah Xavier. Dan sebaliknya Athena juga diamankan oleh 2 pemain, yaitu untuk Hellcat dan juga Ruby yang memang benar-benar jadi targeting untuk seorang Chow. Yes, benar banget. Udah full item sih, ini tinggal momentum aja yang bisa diolah dan dicari oleh dari kedua belah tim kali ini. Karena dari segi line up dari Aura Phoenix dan juga Bigetron Era benar-benar kuat banget tentunya, di mana Aura Phoenix pun harus tertarik satu player dan langsung diolah oleh kawan-kawan Bigetron Era. Di bola still survive, Raido di biru mulai dibuka begitu saja. Justru Bumi Eko yang harus terpecahkan satu buah immortality yang terbaul dalam diri, dan bahkan nyawa dari seorang Bumi Eko pun tak terselamatkan, yang membuat Aura Phoenix pun berhasil meluantakan satu player dari Bigetron Era. Dan lo terbuka lebar bagi Aura Phoenix, ini pun sudah mulai terpoking. Vivian berisik keras untuk berada di area objektif tersebut. Presence sudah mulai terlihat. Azumi hadir. Sini juga udah di garda depan, sudah siap untuk melakukan steal. Mampukah Bigetron Era untuk melakukan steal terhadap Lord? Tapi damage yang diberikan dari kawan-kawan Aura Phoenix terlalu menyakiti tubuh dari seorang Cini, membuat Cini harus termeltdown. Tapi Lord masih bisa tersecure walaupun Mikasa harus tumbang di tangan seorang Cheo dari kawan-kawan Bigetron Era. Betul, tapi ini jadi keuntungan banget loh untuk Bigetron Era ketika Mikasanya udah berhasil tumbang dan dia masih butuh waktu 60 detik lagi untuk ngebantuin teman-temannya masuk ke dalam base dari Bigetron Era. Cuma balik lagi dengan adanya Lord. Dan ini Lord di menit yang ke-25 udah nggak se-squishy itu, udah nggak selembek itu, bakal jadi masalah yang cukup besar
bagi teman-teman dari Bigeton Era. Apalagi pergerakan dari Aura Phoenix yang kali ini bakal coba untuk memberikan satu gankingan aja. Terlebih dahulu bakal langsung disurprise juga karena seorang Bijal positioningnya cukup baik. Dari seorang Bijal juga yang masih bisa melarikan dirinya, tapi downing light-nya juga udah connect ke bagian bawah. Lordnya bakal dibiarkan mandiri aja bersama seorang Bulat, tapi 4 pemain dari Bigeton Era menolak untuk kalah lagi. Berhasil ditumbangkan untuk seorang Bulat dan Lordnya pun berhasil ditahan di area gerbang aja. Gak boleh masuk, ditarik bahkan ke bagian luar. Dan Azumi dalam bahaya ketika Black Dragon Force juga udah mulai terbuka downing light. Gak bakal terlalu berasa lagi Cini. Usir terus sampai Aura Phoenix kembali ke dalam base-nya masing-masing. What a great defense mechanisms yang dipertontonkan oleh Bigetron Era, dan bahkan 4 Lord yang berhasil diamankan oleh Aura Phoenix pun masih belum bisa menjadi jawaban mereka untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh justru Bulat yang komit untuk menemani Lord yang berjalan di area mid lane. Harus menjadi bulan-bulanan dari warga Bigetron Era, dan surprise attack yang diberikan oleh Vival di area semak-semak. Ini benar-benar fokus ya ke area Bijal, tapi Bijal masih punya inisiasi untuk mundur ke area belakang. Terlihat dengan adanya flick out dan lari kalau kamu untuk menghindari serangan yang membuat Vival masih belum bisa untuk menumbangkan Bijal di area semak-semak tersebut, yang membuat Aura Phoenix harus kembali mengulur, harus kembali memikirkan cara untuk menembus pertahanan. Begitupun juga dengan Bigetron Era, Nevin. Iya, dan kali ini Chal udah dikasih purple buff juga. Jadi kita nggak bakal heran kalau misalnya damage dari seorang Chal bakalan selalu terasa presence-nya, dan juga mananya bakalan lebih hemat lagi. Dan Cini yang kali ini bisa dibilang menjadi salah satu pengganggu pengalihan isu beberapa kali juga bagi teman-teman dari Aura Phoenix, dan ya mereka akan melakukan hal yang sama bagi Aura karena satu-satunya cara adalah makan pick off untuk sejauh ini. Ya sih, pick off to objective sih, karena dia masuk menit 27, 3 menit lagi. Bahkan ini akan masuk ke menit 30, setengah jam game yang akan berjalan. Dua-duanya benar-benar sama-sama punya pertahanan, sama-sama punya setup, counter setup yang ciamik sekali. Dan ini membuat dari menit ke-28 dengan adanya satu momentum yang diamankan oleh satu tim yang berhasil mendapatkan celah, itu dia yang akan menangin gamenya. Dan sejauh ini momentum itu masih belum tercipta. Kita akan tunggu tentunya karena Lord kita yang kelima terlihat akan hadir dalam waktu 10 detik lagi. Dari kedua belah tim lagi-lagi menerapkan passive gaming, dimana dari sisi laning phase masing-masing pun coba untuk mulai di phase terlebih dahulu. Lord terlihat hadir, Mikasa secara sigap langsung memberikan jalan terhadap wave minion mid lane. Downing light terlihat di pop up di area tersebut, tapi masih belum ada develop lebih jauh lagi. Di selain Bulat juga sudah mulai memberikan jalan juga terhadap wave minion di area bawah, dan Lord pun masih belum ada setup walking tentunya dari hero-hero Aura Phoenix maupun hero-hero dari Bigetron Era. Ya, dan ini manajemen wave minionnya bakalan jadi hal terpenting juga ya untuk mendapatkan kemenangan, karena balik lagi Immortal udah dibeli di mana-mana, dan ini udah masih karena late game. Gak bakal ada perbedaan yang signifikan yang berpengaruh terutama untuk item station, tapi Vival lagi-lagi diusir semua semak-semak. Bakal dicek satu persatu memastikan gak ada yang terlewat, dan clearing wave selalu ditahan juga di area tengah supaya dari Aura Phoenix pun bisa memanage semua hal itu dengan lebih baik lagi dengan downing light, dan juga bahkan udah mulai dibuka. Bulat cukup berani untuk maju ke area Little Wanderer-nya, tapi Vivian yang juga hadir di area semak-semak akan mencoba untuk melemparkan jalannya lagi, melemparkan rantai-rantainya lagi, karena dengan satu eliminasi yang didapetin ke arah Aura Phoenix, ini udah jadi chance yang besar banget bagi Bigetron Era. Iya sih, wow, mereka benar-benar tarik ulur, benar-benar tunggu siapa yang mau mulai duluan, karena dua-duanya nggak ada yang mau terlihat memulai. Downing light pun sudah mulai memeltdown health bar dari seorang Chell, yang buat Chell harus mundur untuk mengoptimalkan positioningnya, dan Lord tercolek sedikit. Dudley Stringer sudah mulai di-poking ke area tubuh dari Lord. Di sana kita bisa lihat juga di mana Lordnya sudah mulai di-commit finally oleh kawan-kawan dari Aura Phoenix. Azumi yang diutus untuk ada di garda depan. Sudah mulai terlihat adanya satu buah Black Dragon Form juga yang dibuka oleh seorang Fumi, memukul mundur backline dari Aura Phoenix. Tapi dari sisi Bigetron Era masih belum mau lebih lanjut lagi untuk menuntaskan apa yang sudah mereka mulai. Lagi-lagi mereka reset. Cini pun diutus lagi-lagi untuk memukul mundur dan mencuri, ngambil kesempatan yang ada, namun Bulat tidak membiarkan Cini untuk bisa menerapkan hal tersebut seenak mungkin. Lord Han mengarah ke area tubuh seorang Azumi, tapi tidak ada follow up lebih lanjut lagi, membuat Roxanne Falls pun save the day dari satu hero, tapi tidak. Vivian langsung meltdown dengan area Deadly Trigger yang dibuka seorang Mikasa saja bisa untuk menumbangkan satu buah immortality. Vival mengamuk di area gada belakang dan berhasil men-takedown karena seorang Chase
Cesa, Cini mau kemana? Bulat nggak mau memperbolehkan kabel pula. Lekto final blow. Nah, berkarya tembak membuat Bulat pun berhasil men-take down dari skirmish dan team fight yang terjadi. Hanya menumbangkan 1-1 dari kedua belah pihak. Wow, tapi itu what a nice counter initiate sih dari Aura Phoenix ya. Ketika Bigetron Era udah mulai set up dari berbagai arah yang berbeda, mereka masih bisa melarikan diri, terutama dengan kehadiran seorang Bijal ya. Kita udah lihat banget damage yang begitu nggak main-main, dan kedatangan dari seorang Bulat yang emang selalu diganggu dari Bigetron Era juga mencoba untuk ngedapetin damage yang maksimal. Tapi yang gak di-expect adalah Bulat bisa datang dengan cukup cepat, dan kali ini Amin Fedet bersama Flickernya mencoba untuk mendapatkan seorang Vivian spray down dari seorang Bijal. Apakah bisa mendapatkan satu eliminasi yang begitu berharga, dan yes, masih bisa mendapatkan karena seorang Vivian. Fumi Echo, Black Dagger Form udah dibuka, diincar terus menerus karena seorang Mikasa, tapi kembali lagi harus berhadapan dengan dua pemain di sana. Bijal dalam ancaman yang sangat penting karena Immortalnya berhasil dipecahkan, ditambah lagi dengan Betty Pig yang begitu menyakitkan dari seorang Chill. Dan lihat dua eliminasi kali akan berhasil didapatkan karena Azumi juga menjadi double kill bagi seorang Vival. Bulat masih bisa sustain dengan begitu tebalnya HP di bagian depan, tapi Cesa juga sudah kembali ke dalam lane of dawn. Wow, dua hero Aura Phoenix akan tertidur selama 1 menit. Kini Bigetron Era harus mulai mundur terlebih dahulu, meregenerasi HP mereka. Kini 4 lane dari sisi Bigetron Era sudah terlihat tentunya, dan mereka akan komit karya Lord K. Mengingat mereka menang dari segi kuantitas, Lordnya udah mulai ditarik di poking oleh Vival, ditarik ke daerah teritorial di kawan-kawan Bigetron Era. Terlihat Downing Light terpapar di arah mid lane. Mikasa sudah mulai terlihat juga, tapi setidaknya mereka tidak mau terlalu overcommit untuk melakukan kontes terhadap Lord tersebut. Ini membuat Bigetron Era finally mendapatkan space yang cukup besar untuk bisa menumbangkan dan bahkan mempick off karya satu buah Lord. Tapi Bulat sedang dalam perjalanan, namun FTP dari Lord sudah mulai menipis. Ini membuat Bigetron Era berhasil menembus. It will be disaster karena Aura Phoenix harus mulai memikirkan cara untuk menangani bencana yang di depan mata mereka, karena Bigetron Era dengan Lord di menit 33 akan masuk ke area teras rumah ini dimiliki oleh Aura Phoenix. Ya, menjadi rekor tentunya untuk WSL yang melibat 33 menit waktu berjalan dan akan terus bertambah. Tapi dengan adanya Lord dari Bigetron Era untuk defensif dari Aura Phoenix, sebenarnya mereka masih punya seorang Cesa yang saja bisa jadi harapan, apalagi adanya Bijal dengan damage output yang begitu besar, dan Azumi bisa dibilang akan menahan pergerakan dari Bigetron Era. Tapi kita bakal balik lagi melihat sekuat apa Lordnya, apalagi harusnya dia bakal ditempelin juga oleh beberapa pemain, mengingat di area top lane udah nggak ada base turret lagi yang tersisa. Alright, Lord sedang dalam perjalanan. Bulat sudah mulai menyisir rumputan, dihadirkan oleh Bibia, dan bahkan itu dia di mana Bulat gak boleh pulang untuk menghadang pergerakan dari Lord. Namun Bulat still survive, di mana satu buah efek surprise masih belum bisa untuk menghentikan dirinya yang datang dari seorang Vivian. Lord kini udah mulai coba untuk bicara begitu saja. Fumi Echo sudah mulai terlihat terpapar kabut dengan dari flank lane. Mereka coba untuk mulai mengoptimalkan headdown defense mereka untuk bisa memukul mundur Lord Mikasa. Sudah mulai termeltu dengannya efek damage Mikasa oleh Cini, tapi Burst-nya terbuka lebar. Bigetron Era finally memecahkan keheningan dan berhasil mengamankan kemenangan di match kita yang pertama, Day 2 WSL Week pertama kali ini, Nevin. Wow, congratulations untuk Bigetron Era, lagi-lagi di game yang gak mudah ya untuk Bigetron. Wow. Apalagi Aura Phoenix. Wow, ini merinding banget ya ngeliat permainan mereka di game yang kedua kali ini, benar-benar ngasih balasan yang terasa banget dari early sampai ke arah late game. Dengan potensial Bigetron Era yang gede banget di arah late gamenya, mereka masih bisa nahan ke arah 34 menit yang dimana ini jadi salah satu rekor terbaru juga dengan game terlama di WSL season yang kelima. Iya sih ya, di week pertama finally setelah hari yang pertama kemarin gamenya bisa dibilang under 20 menit semua. Betul. Tapi di hari ini, di hari kedua kita, justru match pertama kita dibuka